Alhamdulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini berarti masih tentang toma ya. Selalu berkaitan dengan toma. Angan-angan itu sumber dari toma. Lawan toma berarti qanaah. Lawannya toma berarti qanaah. Ciri orang qanaah warok. Hati-hati. Artinya hati-hati dalam menjalani hidup ini dengan persoalan-persoalan halal haram bahkan makruh subhat. Kalau orang Cirebonnya remeng-remeng. Kita juga memang oleh guru kita Syekhuna diwanti-wanti agar menjauhi sifat toma, berharap kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat tercela, hasud, toma, takabur, dengki, dan sifat-sifat tercela lainnya, serta memohon kepada Allah agar diberi sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Tadi bagus sekali, kita akan menjadi hamba. Kita akan menjadi budak dari apa yang kita inginkan. Itu adalah sebuah keniscayaan. Kita pengen baju bagus, maka kita akan mencari jalan agar dapat baju bagus. Sehingga ketika kita keinginan baju bagusnya belum tercapai, maka selama itulah kita jadi hamba baju bagus. Ketika kita pengen rumah bagus, maka selama itulah kita tanpa terasa bisa jadi hambanya rumah bagus, bukan hamba Allah. Tetapi kita akan betul-betul merdeka dari sesuatu yang kita putus asa. Artinya begini, kalau model potongan kita, jangan bermimpi jadi wali. Berangan-angan jadi walinya Allah. Karena wali Allah itu bukan hasil angan-angan. Ketika seseorang menginginkan menjadi kekasih Allah tanpa cara yang benar, maka nanti ujungnya jadi dukun. Klinik, hayalan, akhirnya nipu. Bahkan nanti berujung kepada bersekutu dengan setan. Nah itu. Tetapi kalau kita berputus asa dari sebuah derajat, kita lepaskan diri kita. Kita diciptakan sebagai manusia untuk beribadah. Beribadahnya hanya kepada Allah. Maka berputus asalah dengan contoh-contoh orang-orang yang sehingga pengennya ditempelkan ke kita. Kita menginginkan seperti Nabi, ya akhirnya ngaco. Jadi banyak akhirnya agama atau bacaan Quran, bacaan macam-macam bacaan yang tujuannya bukan menuju Allah, tapi untuk sesuatu yang lain. Jadi maka betul sekali kita menginginkan sesuatu maka akan jadi budaknya. Tetapi ketika kita berputus asa atas sesuatu itu dan hanya mengharap ridho Allah, maka muncullah qanaah.
puas apapun yang akan diberikan Allah kepada kita, diberi satu kenikmatan yang menurut hawa nafsu kitanya senang, tetapi tidak melanggar aturan Allah, maka kita bersyukur. Ketika diberi satu ujian, disebut ujian karena apa? Biasanya menganggap itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita pengennya ke selatan, dikasih sama Allah jalan ke utara. Lah nggak cocok nih sama hawa nafsu kita. Nah, kalau orang yang qanaah itu menyadari betul bahwa ketika kita berkeinginan ke selatan tapi Allah jalankan ke utara, itu akan tetap bersabar dan melaksanakan itu karena semua adalah ketentuan Allah. Kita pengennya kaya, dikasih miskin, ya kita terima. Berarti Allah sayang tadi itu, Allah sayang. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kita nih kerja, pengennya dapat bayaran yang banyak. Tetapi Allah mentakdirkan si mandornya kabur, nggak dibayar. Itu berarti kalau orang qanaah, maka dia akan introspeksi. Allah menghendaki sesuatu untuk saya, pasti ini yang terbaik. Dan dia tidak akan bersalah sangka kepada Allah. Nggak bakal stres kok orang kayak gitu. Tetapi kalau yang tadinya sudah dari awalnya menghamba sesuatu, saya kerja dapat bayaran banyak karena pengen beli motor, nggak dibayar, itu ngamuk-ngamuk luar biasa, bahkan bisa jadi stres. Tuh, jadi berputus asalah kepada sesuatu yang kita tidak menjangkaunya. Contoh, yang kita tidak dapat jangkau apa? Hidup nanti. Kita hidup kapan? Sampai kapan kita nggak bakal mampu menjangkaunya. Kemudian rezeki, kita nggak bakal tahu detik ke depan itu kita dapat apa. Rezeki itu sudah pasti rahasia Allah. Dan jangan sekali-kali meminta kepada Allah sesuatu rezeki. Harusnya begitu orang qanaah tuh. Yang sifatnya dunia, kecuali berharap tadi rojak kepada Allah yang sifatnya betul-betul perjumpaan dengannya. Setidaknya contoh minta syuhud, maksudnya berharap kepada Allah agar mampu menyaksikan. Artinya ibadah hanya untuk Allah saja. Dikasih syuhud, alhamdulillah. Tidak dikasih, dia tidak akan putus asa. Karena tadi qanaah tadi. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat tamak dan didekatkan oleh Allah, dianugerahi satu kekuatan untuk terus senantiasa belajar berqanaah, menerima puas dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Fatihah.